Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channelku Bu Guru Laras. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan membahas materi kelas 3, tema 2, subtema 3, pembelajaran 5. Untuk membantu channel ini, jangan lupa kalian klik like, komen, juga subscribe ya. Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Oh iya anak-anak, karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19 ini, diingatkan selalu kepada anak-anak untuk mematuhi protokol kesehatan dengan 5M ya. Yang pertama, menjauhi kerumunan. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, mencuci tangan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Ayo menulis. Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang telah disepakati ditulis pada tempat yang tersedia. Yuk kita bantu Siti menuliskan pertanyaannya. Ya, contohnya seperti ini ya anak-anak. Apa saja tanaman yang dijual Pak Didi? Lalu, siapa saja orang yang membeli tanaman? Lalu, mengapa Bapak memilih usaha menjual tanaman? Lalu bisa juga bagaimana perkembangan harga tanaman? Dan kapan biasanya ramai pembeli tanaman? Lalu, berapa rata-rata harga tanaman yang dijual? Ya, kalian bisa ambil salah satu dari pertanyaan ini ya. Kalian tuliskan bisa 3 kalimat atau sampai 5 ya. Pilih saja dari ke-6 kalimat yang Bu Guru berikan ini ya. Sekarang kita lanjut. Wawancarailah penjual tanaman di sekitar sekolahmu menggunakan pertanyaan yang sudah ditulis. Ya, kalian bisa mempraktekannya apabila di lingkungan sekitar kalian ada penjual tanaman ya. Jika tidak apa. Sekarang lanjut, ayo bercerita. Ceritakanlah hasil wawancara dengan penjual tanaman dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kita kerjakan bersama ya anak-anak. Bu Guru akan bantu membahasnya. Misalnya di sini ada Hanum dengan Pak Didi. Selamat siang Pak Didi, apa kabar? Selamat siang juga Hanum. Kabar Bapak baik. Bagaimana? Ada yang bisa Bapak bantu? Iya Pak, Hanum kesini mau tanya-tanya soal penjualan tanaman di tempat Pak Didi. Oh, boleh, silahkan. Apa saja tanaman yang dijual Pak Didi? Di saat ini Bapak menjual berbagai tanaman. Mulai dari bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, bunga janda bolong, hingga pohon mangga, durian, hingga tanaman hias dan rumput. Biasanya siapa saja Pak orang yang membeli tanaman? Banyak ya, tapi biasanya ibu-ibu yang gemar merawat tanaman. Lalu, mengapa Bapak memilih usaha menjual tanaman? Kenapa bukan barang lain? Banyak memang barang yang dapat dijual. Namun Bapak memilih menjual tanaman karena sangat mudah perawatannya. Selain itu, banyak juga yang suka. Kalau sekarang, bagaimana perkembangan harga tanaman? Kalau sekarang, harga tanaman bagus ya. Stabil. Ya, kadang naik, turun, tergantung musim dan jenis tanamannya. Kapan biasanya ramai membeli tanaman, Pak? Biasanya hari Minggu atau hari-hari libur. Banyak orang yang membeli tanaman pada hari-hari itu.
Terakhir, Pak, berapa rata-rata harga tanaman yang dijual? Kalau harga tergantung jenis tanamannya ya. Misal bunga mawar mulai harga 20 ribuan, atau rumput Jepang mulai 30 ribu. Baiklah kalau begitu, terima kasih informasinya Pak Didi. Hanum jadi lebih tahu tentang penjualan tanaman. Sama-sama Hanum, Bapak juga senang membantumu. Ya itu tadi percakapannya ya, atau hasil wawancara dari penjual tanaman. Sekarang kita lanjut ya, ayo berlatih. Amati daftar tugas pada tabel berikut. Ya di sini ada kata belajar, kemudian menghormati orang tua, menyiapkan makanan, menyiram tanaman, mencintai anak, merapikan tempat tidur, mencari nafkah, melindungi keluarga, membersihkan kamar, merawat keluarga, merapikan mainan, menyiapkan tas untuk sekolah. Ya, kalian diminta untuk mengelompokkan tugas-tugas tersebut yang tadi Bu Guru baca ya, berdasarkan peran anggota keluarga pada tabel yang tersedia. Ada ayah, ibu, dan anak. Kalian lihat dari kata-kata tadi, yang sekiranya merupakan peran dari ayah, dituliskan ya di kolom ayah. Begitu juga dengan ibu, lalu yang paling kanan ada anak. Ya, Bu Guru bantu ya untuk mengelompokkannya. Yang pertama, untuk peran ayah. Ada menyiram tanaman, mencintai anak, mencari nafkah, melindungi keluarga, dan merawat keluarga. Untuk yang ibu, menyiapkan makanan, mencintai anak, membersihkan kamar, merawat keluarga. Lalu untuk yang anak, belajar, menghormati orang tua, merapikan tempat tidur, merapikan mainan, menyiapkan tas untuk sekolah. Ya, kalian bisa mengulang untuk tugasnya ya anak-anak, misalnya seperti mencintai anak, bisa ditaruh di ayah, juga ditaruh di ibu. Seperti itu ya. Apabila kalian ingin menambahkan yang lain, apabila merasa masih ada, silahkan ya ditambahkan. Ya, kita lanjut. Ayo menulis. Tulislah pengalamanmu menjalankan tugas berkaitan dengan peran dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ya, karena ini pengalamanmu, Bu Guru hanya memberikan contoh ya untuk menambahkan. Kalian bila sama, boleh ditulis sama. Apabila berbeda, sedikit berbeda, silahkan disesuaikan. Setelah bangun tidur, aku bertugas untuk membereskan tempat tidur, seperti melipat selimut dan menata bantal. Setelah itu, aku akan mandi dan sarapan sebelum berangkat sekolah. Sepulang sekolah, aku akan tidur siang sebentar. Setelah bangun, aku menyapu rumah. Sesekali aku membantu mengepel atau menyiram tanaman. Malam hari, sebelum belajar, aku membantu ibu mencuci piring. Aku senang melakukan tugas-tugas ini, sebab aku bisa membantu ibu meringankan tugasnya. Ya, mudah ya anak-anak. Sekarang kita lanjut. Ayo berlatih. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Guru bantu bahas ya. Untuk yang nomor 1, panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting tersebut? Ya, pertama 5 cm ya anak-anak. Kita buat garis bilangannya seperti ini ya. Dari 0 ke 5, kemudian selanjutnya panjang kayu berikutnya yaitu 6 cm. Maka kita lompat sebanyak 6 dan berhenti di 11 ya. Jadi, untuk 5 tambah 6 sama dengan berapa anak-anak jawabannya? Lihat di baris bilangan, angka paling terakhir yang diarahkan adalah 11. Mudah kan? Lanjut soal nomor 2. Edo mempunyai daun yang panjangnya 8 cm. Denny memegang daun yang panjangnya 8 cm. Berapakah panjang kedua daun tersebut?
Ya, kita lakukan seperti tadi ya. Terlebih dulu, tuliskan dulu baris bilangannya dari 0 sampai 8 untuk yang Edo. Daun milik Edo, kemudian ditambahkan milik Beni, ditambahkan 8 ya, 8 lompatan berhenti di garis ke-16. Maka 8 tambah 8 hasilnya berapa anak-anak? Ya, 16. Lanjut yang soal nomor 3. Panjang sehelai rumput 9 cm. Panjang sehelai rumput lainnya 4 cm. Berapakah panjang kedua rumput? Pertama, baris bilangannya dari angka 0 ke angka 9 kita tarik ya. Lalu tambahkan untuk yang rumput lainnya yaitu 4. Maka berhenti di nomor atau di angka 13 ya. Maka 9 ditambah 4 hasilnya adalah, ya mudah kan? Lanjut soal nomor 4. Lani mengukur 2 batang lidi 7 cm dan 8 cm. Berapakah panjang kedua lidi? Pertama kita ukur dari angka 0, kita tarik sampai di angka 7. Lalu yang berikutnya ke samping sebanyak 8 lompatan ya. Maka berhentinya di angka berapa anak-anak? Ya, 15. Maka 7 tambah 8 hasilnya adalah, mudah kan? Lanjut soal terakhir nomor 5. Panjang sebuah cabai rawit 4 cm. Panjang cabai rawit berikutnya adalah 7 cm. Berapakah panjang kedua cabai rawit tersebut? Ya, pertama, kita garis dari angka 0 sampai 4. Lalu, tambahkan cabai rawit berikutnya itu panjangnya 7 cm. Kita hitung 7 lompatan, maka berhenti di angka 11. Berarti 4 tambah 7 hasilnya berapa anak-anak? Ya, benar, 11 ya. Mudah kan? Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, cukup sekian ya materi dari Bu Guru Laras. Apabila kalian belum mengerti, kalian bisa mengulang kembali videonya untuk ditonton kembali bagian yang tidak mengerti. Sebelum Bu Guru mengakhiri video ini, Guru mengajak kalian kembali untuk membantu channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Oke, anak-anak, kita akan berjumpa lagi di materi lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.